Halo semua, perkenalkan nama saya Ventiana Takersitohang dari UPI Kampus di Sumedang dengan prodi S1 Keperawatan. Saya dengan NIM 2403415. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari Bapak Sukapandia sebagai guru PAK UPI. Baik, yang pertama-tama sebelum kita mulai presentasinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur Bapa karena Bapa memberkati kami dan lewat enggak pada malam hari ini Bapa. Bapa, di sini kami akan memulai presentasi kami Bapa. Berkati Tuhan Yesus supaya apa yang kami pelajari dapat terlintas dalam otak kami dan dapat terbenam dan dapat menjadi terang bagimu ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik dalam pribadi kami dan dalam lingkungan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baik, di sini kita akan mulai dengan apa sih Alkitab, bagaimana kita mendapatkannya. Yang pertama kita akan mulai dengan pendahuluan. Sebenarnya apa sih arti Alkitab? Alkitab sendiri memiliki arti adalah sebagai kitab suci umat Kristen yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Proses pembentukannya melibatkan penulisan, penyalinan, pengesahan oleh komunitas iman. Bagaimana sih kita dapat mendapatkan perjanjian lama? Perjanjian lama kita dapatkan dengan cara yang pertama, yaitu dengan juru tulis yang serius. Para penulis Alkitab atau masoret sangat berhati-hati dalam menyalin teks di dalam Alkitabnya. Mereka pasti menggunakan metode. Metode yang mereka gunakan adalah metode khusus untuk memastikan keakuratannya. Yang kedua, kemana sih salinan itu pergi? Salinan Alkitab kuno disebarkan ke berbagai tempat. Beberapa manuskrip ditemukan dalam kondisi terawat, sementara dalam kondisi terawat ada yang lain, ada yang rusak dan ada yang hilang juga. Yang ketiga, ada dari gulungan laut mati, ditemukan di Qumran dekat laut mati, membantu membuktikan keakuratan teks perjanjian lama. Bagaimana sih kita juga dapat mendapatkan perjanjian baru? Kalau perjanjian baru kita dapatkan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu adalah waktu penulisan. Waktu penulisan artinya ditulis pada abad pertama oleh murid-murid Yesus dan rasul-rasul lainnya. Yang kedua, banyak naskah. Terdapat ribuan manuskrip kuno yang dapat dibandingkan untuk memastikan keakuratan teks perjanjian baru ini. Lalu yang ketiga, dibandingkan dengan kitab kuno lainnya. Nah, Alkitab perjanjian baru ini memiliki lebih banyak bukti manuskrip dibandingkan buku-buku kuno lainnya, seperti karya Plato ataupun Homer. Dalam penulisan Alkitab pasti memiliki aturan. Nah, di dalam aturannya penulisan Alkitab ini yang memiliki yang pertama di perjanjian lama. Penulisan Alkitab di perjanjian lama ditulis oleh nabi, yang dimana itu harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Yang kedua, perjanjian baru. Nah, penulisan Alkitab perjanjian baru ini, kitabnya yang berisi dengan firman Tuhan, ditulis oleh rasul ataupun nabi Tuhan. Kebenarannya dapat dibuktikan dan memiliki pengaruh untuk mengubah hidup manusia. Digunakan oleh jemaat Kristen pada awalnya. Apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Kesalahan dalam Alkitab tentunya sangat minim, karena yang pertama penyalinannya benar. Naskah asli diilhami oleh Tuhan dan tidak memiliki kesalahan. Kesalahannya hanya terjadi dalam proses penyalinan manusia, karena Tuhan adalah ilham dalam segala penulisan, tetapi manusia pasti memiliki kesalahan dalam proses penulisannya. Yang kedua adalah perbandingan salinan. Kesalahan kecil tidak mengubah isi pesan. Contohnya, variasi kecil dalam kalimat tetapi maknanya tetap sama dari Tuhan, tapi penyalinannya berbeda dengan manusia. Lalu yang ketiga, memiliki teks yang benar. Lebih dari 99% teks asli telah terverifikasi. Tidak ada perbedaan yang mempengaruhi iman Kristen. Nah, kita memiliki kesimpulan, Tuhan menciptakan setiap manusia dan memberikan Alkitab sebagai petunjuk hidup. Yesus Kristus adalah bukti nyata dari kasih Tuhan kepada kita. Akankah kita cukup untuk mencintai Tuhan, untuk mempelajari firman-Nya? Pastinya cukup. Kita sebagai anak-anak orang Kristen, pasti kita harus merasa cukup dengan adanya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri presentasi ini. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pembelajaran yang Tuhan berikan. Semoga ini menjadikan
sebagai ilmu kami Tuhan Yesus untuk bertahan hidup, untuk menceritakan firman-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami terlahir menjadi anak-Mu, anak-anak yang Kau berkati Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.